Halo Gabuters, selamat datang di kamera depan yang udah lama nggak upload. Gua nggak upload karena gua nggak punya cerita buat di share. Sedikit juga kegiatan gua, tapi kali ini gua mau nge-share tentang susahnya jadi storyteller. Jadi barusan gua abis syuting storytelling, ini gaya banget lah pokoknya, malah pengennya masih kayak ini nih, apa, Kamar Jerry, terus Hirotada, ya siapa lagi storyteller sir? Yang cowok? Asik. Yang cowok loh? Oh, yang cowok. RJL. Enggak. Enggak. Ya pokoknya kayak storyteller gede lah. Anjir, ternyata gue baru tahu betapa susahnya jadi storyteller. Ini gue tadi cuma ngebawain kisah yang nanti bakal tayang di MTB, dan mungkin tayangnya juga atau durasinya nggak bakal lama ya Sar. Iya. Tapi syutingnya sejam lebih, anjir. Capek banget. Mungkin ini jadi pengalaman berharga lah buat gue, karena sebelumnya nih ya, gue tuh kan penggemar Hirotada ya, Hirotada Radivan. Kalian juga mesti nonton tuh si Hiro. Jadi dia tuh punya segmen namanya TC atau temen cerita. Jadi dia nyeritain kisah-kisah horor subscribernya, dan gue tuh salah satu subscribernya, tapi gue gak pernah cerita. Nah gue tuh selalu nunggu kapan dia upload. Sekarang gue ngerti kenapa dia jarang upload, karena emang susah banget jadi storyteller. Sekarang gue udah gak bakal ngeburu-buru dia upload lagi. Gue paham lah gimana susahnya. Dan juga tadi kayaknya gue kena karma ya, Je. Iya sih. Kena karma. Jadi tadi pas lagi prepare, si J kan biasanya nyemprotin apa tuh, J, namanya, J? Setting spray. Nah beberapa detik kemudian dia nanya lagi, lu udah gua semprot belum, A? Gua bilang udah. Dasar lu pikun. Tahunnya gua juga jadi lupa. Ini padahal gua udah nyiapin ya nih skrip untuk pembahasan yang nanti bakal tayang di MTB. Tapi begitu baca lupa. Pokoknya nanti kalian komen lah ya di MTB gua tuh harus kayak gimana, dan apa yang perlu ditingkatkan. Gua sangat-sangat berharap komentar dari kalian. Tapi jangan ini ya, jangan komentarin editannya, performanya aja yang dikomentar. Ditanya kenapa anjing? Ya gak kenapa-napa anjing. Harus ada anjingnya mulu, anjing. Heran banget gua. Ampun. Karena editannya kan udah pasti bagus, gak perlu Editannya pasti dikomentarin. bagus, iya gak perlu dikomentarin. Komentarinnya performanya aja. Atau mungkin kalian punya saran, nih lu bagusnya kayak gini deh, kurangin ini deh, gitu. Gue benar-benar butuh masukan sih, karena sebelumnya kan emang udah pernah. Cuma yang sebelumnya itu berapa menit sih Sir yang si Marianta ya? 2 menit, cuma 2 menit doang, dan itu Sama pun syuting sejam aja. syuting sejam juga. Jangan-jangan ini 2 menit juga Sir. Sama itu syuting sejam kan diulang-ulang. Iya. Pokoknya gitulah. Sebelumnya pernah, cuma itu videonya cuma 2 menit, dan itu juga buat promo film kan. Jadi vibes-nya beda lah. Tapi tadi gue sempat dapat motivasi sih dari si Spencer. Nggak apa-apa, karena ini kan waktunya mepet. Terus juga ya mungkin gue kurang menguasai materinya. Walaupun tadi udah baca-baca, tapi nggak nempel anjir di otak. Susah banget. Jadi nanti kita bakal coba lagi
dengan prepare yang matang dan materinya juga oke kali nanti. Kalian ini aja ya nanti komentar di videonya nanti kalau udah tayang, kalian mau ngebahas tentang apa. Soalnya kayaknya nih ya, beberapa waktu ke depan MTB bakal ada segmen storytelling, entah dari gua atau Mbak Ana. Jadi selain kita ngebahas soal horor, misteri, kita juga bakal sedikit-sedikit lah ngebahas soal konspirasi, terus ya mungkin sejarah, gosip, yang kalau konten-konten kayak gitu kan nggak perlu ada spiritualisnya gitu, atau tanpa spiritualis pun bisa, karena kan kontennya adalah storytelling, jadi nyeritain apa yang udah ada sebenarnya gitu sobat Gabuters. Video ini baru 6 menit. Nah perasaan gue udah ngomong banyak, tapi durasi cuma baru 6 menit. Nah menurut lu harus gimana nih Sir? Apa? Harus gimana? Perasaan gue udah ngomong banyak nih, Iya. tapi durasi masih aja nih baru 6 menit nih. Ya, jadi harus gimana? Hmm. Ya udah blank hitam aja sisanya. Ya janganlah. Susah ternyata, ini balik lagi ya, susah banget jadi storyteller. Ya Allah, sobat Gabuters, tolong. Tapi nggak apa-apa, sesusah apapun, kalau kita berusaha pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Mungkin youtuber gede tuh kayak yang tadi gue sebutin, mereka juga awalnya kayak gini, pelan-pelan, melalui beberapa proses, beberapa kegagalan, tapi kan akhirnya bisa kita lihat sendiri, mereka udah mantep. Ini gue ngomong temponya kan pelan ya, tadi tuh agak pelan lah. Ini gimana si Nesi, coba Nesi Judge, yang dia tuh kan cepet banget kan, tek. Dia ngabisin berapa ratus ribu kata anjir dalam satu konten. Gak ngerti lagi dah gua. Tapi ini baik lagi ya, jadi pengalaman baru yang seru. Harus harus terbiasa lah nantinya gitu buat jadi storyteller, karena ya gue juga enjoy sih ngejalaninnya. Gue sebenarnya nggak apa-apa ngomong sendiri begini, gue suka. Cuma kalau ngebahas satu tema itu gue kadang-kadang suka stuck tuh, karena mungkin gue kurang kreatif ya. Jadi mohon doanya Gabuters, biar gue lebih kreatif, lebih banyak kata, lebih banyak lagi wawasan. Karena kan biasanya ya semakin banyak wawasan yang kita punya, semakin banyak juga tuh bahasan yang bisa kita sampaikan. Jadi nanti mungkin gue ngomongnya bakal lebih banyak tentang satu tema tuh, jadi luas gitu kan, nggak gitu-gitu doang, nggak sedikit. Jadi gitulah, ini adalah curhatan storyteller amatir. Nanti gua kasih judul itulah. Ini kita pasin aja kali 10 menit ya, ini baru 9 menit nih. Padahal gua ngomong udah banyak loh, masih 9 menit aja. Buang-buang waktu dulu. Bentar ya, mau ngambil korek. Ini mudah-mudahan penonton kamera depan atau Gabuters masih stay ya sama channel ini, karena channel ini belum bubar kok, tenang. Kemarin cuma hiatus, sekarang bangkit dari kubur.
Kemarin juga udah beberapa kali live, tapi sayangnya ya, Sir, kalau live tiba-tiba hilang, Sir. Maksudnya Di studio nggak ada, itu cara ngebalikinnya gimana ya? kehapus kali. Ah, beneran ya? Iya, kehapus, kepencet terus hapus. Nggak bisa dibalikin itu? Hmm. Ya anjir. Terus apa? Yang sebelumnya bangkit dari kubur. Nggak tahu itu udah kemana. Ya udahlah, yang penting sekarang ada lagi nih konten nih. Sebenarnya gue pengen nih sering-sering beginian bikin konten. Cuma balik lagi Cuma balik lagi kegiatan gue ini sedikit, sobat, nggak terlalu banyak yang bisa di share. Jadi kalau ada pengalaman baru nih kayak gini, baru gue bisa cerita. Mudah-mudahan kedepannya gue bakal banyak kegiatan ya, tapi di MTB ya, jangan di yang lain. Karena semakin banyak kegiatan gue di kantor atau di tempat lain, makin sedikit ntar gue konten di kamera depan. Ya itulah, udahlah ya, segini aja ya, Gabuters. Selalu ingat pepatah Arab, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum. Tetaplah hidup walau tidak berguna.